Assalamualaikum. Kembali lagi Cemong menyapa kalian dengan segmen dongeng. Temanya yaitu angsa dan telur emas. Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja, diberikan kesehatan dan keberkahan selama berpuasa. Amin. Semoga menghibur ya. Mari kita mulai. Di suatu desa yang asri, hiduplah keluarga petani yang terdiri dari Pak Tani dan Bu Tani. Dalam keseharian, hidup mereka dipenuhi dengan keterbatasan karena mereka belum memiliki ladang sendiri. Jadi ladangnya masih nyewa sama orang lain, guys. Gitu. Dari pagi hingga sore hari keduanya harus bekerja di ladang milik majikannya. Pada suatu malam, Pak Tani merasa sangat lapar dan meminta pada istrinya, "Bu, Bu, tolong buatin bapak mie dong, Bu. Atau apa kayak gitu, bapak lapar." Sayangnya, tidak ada satupun bahan makanan yang bisa tersedia. Tidak ada satupun bahan makanan yang tersedia di rumah. Kedua pasangan suami istri itu pun hanya bisa menahan lapar semalaman, menunggu esok hari untuk meminjam uang kepada majikannya. Dedeh teuingnya, kemarin lebaran kieu dak. Sedih, sedih, sedih. Namun, keesokan harinya, sang majikan menolak memberikan bantuan kepada Pak Tani karena belum membayar tumpukan utang sebelum-sebelumnya. Alhasil, keduanya pun pulang ke rumah tanpa berhasil membawa uang untuk membeli makanan. Sedih, sedih. Di tengah perjalanan pulang dari ladang ke rumah, seekor angsa dengan bulu yang bersih hingga tampak cantik berjalan pelan ke arah mereka. "Sepertinya kita bisa membawanya pulang," kata Ibu Tani. Pak Tani melihat di sekelilingnya untuk memastikan bahwa angsa itu merupakan hewan ternak salah satu warga atau bukan. Takutnya disangka maling, maling. "Iya, aku juga tidak pernah melihat ada warga yang memelihara angsa. Ayo kita bawa pulang saja," kata Pak Tani, sambil menggapai angsa yang terlihat lelah itu dengan sangat hati-hati. "Benar, kita bisa meletakkannya di kandang ayam," kata Ibu Tani. Setelah Pak Tani dan Ibu Tani pun melanjutkan perjalanan pulang, keesokan harinya Pak Tani yang hendak memberi minum sang angsa dibuat terkejut karena menemukan angsa itu telah menelurkan berapa telur emas. Subhanallah, alhamdulillah, apa ini? Bu, Bu, petani manggil Bu Tani. "Kesini, Bu. Ibu lihat ini, Bu. Bu, lihat. Si angsa mengeluarkan telur emas, Bu. Bu." Wah, ibu langsung kaget. "Wah, Pak, ini telur emas asli, Pak. Kita bisa menjualnya di pasar dan kita bisa belikan makanan, Pak." Ya, sejak hari itu kehidupan Pak Tani dan Bu Tani pun berubah. Angsa ajaib mengeluarkan 2 telur emas dalam setiap hari. Dan ajaibnya, setiap telur itu merupakan emas murni yang berharga mahal. Kebayang nggak? Satu telur misalkan berapa gram itu? Bisa langsung dijadikan uang. Beruntung banget Pak Tani dan Bu Tani ya.
Telur-telur mereka selalu diberi dengan harga yang mahal oleh tukang emas di pasar. Setiap hari, Patah dan Butani pun bisa menikmati makanan yang lezat setiap hari tanpa harus kelaparan lagi. Akan tetapi, mereka menjadi orang yang tidak puas dan ingin selalu menambah, menambah, menambah terus, nambah lagi emasnya. Ayo, angsa, keluarkan lagi emasmu, keluarkan lagi telurmu, ayo angsa. Jadi mereka selalu ingin menambah terus lagi dan lagi. Setiap hari pekerjaan Patani bukan ke ladang lagi, tapi menunggu angsanya bertelur. Ampun, ampun. Tapi sudah jatahnya 2 telur dalam 1 hari, angsa pun tidak bisa apa-apa. Karena kesel dan tidak sabarannya Pak Tani, kata Pak Tani, "Bu, kita sembelih aja ini, Bu. Si angsa, Bu. Ayo. Dengan gitu kita bisa langsung mendapatkan telur dari perutnya tanpa harus menunggu-nunggu lama." Ya, Bu. Gimana? Ide bagus itu, Pak. Nah, saat malam, saat angsa itu sedang tidur, ia mengeluarkan angsa dari kandangnya dan menyembelihnya. Namun sayang, tidak ada satupun telur emas yang didapat dari perut angsa itu. Yang ada, Patani dan Butani menyesali perbuatan mereka, dan mereka tidak akan menemukan lagi telur emas yang dikeluarkan oleh angsa itu, dan angsanya pun telah mati. Dan mereka kehilangan angsa ajaib yang menyelamatkan hidup mereka dari kemiskinan. Tamat. Nah, begitu teman-teman semua. Jadi tidak boleh rakus dan tamak. Harus bersyukur dengan apa yang kita miliki. Insya Allah jika bersyukur nikmatnya akan ditambah. Amin. Cukup sekian cemong dongeng kali ini. Nanti kita kembali lagi dengan dongeng-dongeng berikutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye.